buru-buru tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir di sini, telah meluangkan waktunya di sini untuk ibarat kata memenuhi tugas saya gitu ya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu diseminasi budaya positif. Apa sih Bapak Ibu budaya positif itu? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi dengan baik antara warga sekolah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau disederhanakan, budaya positif adalah perilaku kita sehari-hari yang menunjukkan perilaku yang positif, menunjukkan menciptakan pendidikan profil pelajar Pancasila. Artinya di sini 6 dimensi pelajar Pancasila itu ada tercakup di dalamnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, apalagi Bapak Ibu, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berwawasan global. Baik, konsep dasar dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari pekerjaan rumah yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita dapat kata kuncinya yaitu pembelajaran harus berpihak pada murid sehingga murid itu harus bahagia. Jangan sampai murid kita yang di kelas itu tertekan ketika kita belajar. Kita sebagai guru harus bisa membawa siswa itu nyaman di kelas sebagai rumah kedua mereka. Kalau sudah takut duluan, gimana mau belajar dengan nyaman? Nyampe pintu saja sudah nangis. Biasanya ini siswa di kelas 1 atau kelas 2. Tapi kalau dengan nyaman, gurunya belum apa-apa udah senyum, pasti insya Allah anak-anaknya juga semangat untuk ke sekolahnya. Yang pertama, perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Guru mengubah murid agar pandangan sama dengan guru, sehingga akan terbentuk paradigma perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebenarnya, disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Artinya di sini kita percaya bahwa ketaatan dan kepatuhan itu adalah hal yang menjadi tanggung jawab bersama antara guru dan siswa, saling kolaborasi mempunyai tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi kebutuhan dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makan, suhu tubuh yang normal, tidur, hemostasis, kebutuhan seksual dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman
melangkah ke tingkat selanjutnya. Seseorang individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Menurut Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan ini akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Di tingkat ini seorang individu membutuhkan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Maksud penghargaan bagi Maslow adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, kebutuhan atas mengaktualisasikan diri. Kebutuhan di tingkat ini yang merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini dibagi menjadi 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu biasanya menghindari hukuman. Jadi mereka itu biasanya cari aman. Walaupun melakukan kesalahan, kamu nyumputin sepatu ya, tapi anak itu pura-pura tidak berhadiah karena dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Akhirnya siswa itu berbohong. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia berlomba-lomba berbuat kebaikan, tapi karena ini penghargaan dari orang lain atau pengen dapat imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian motivasi, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara dasar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Terbagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstern, itu dari luar, faktor dari luar. Yang kedua yaitu motivasi intern, itu dari dalam diri muridnya sendiri. Motivasi ekstern yaitu murid melakukan kesenian karena takut, menghindari dari hukuman atau pengharapan atau akan penghargaan. Tadi itu siswa akhirnya melakukan kebohongan atau berbohong karena dia cari aman. Kemudian motivasi intern yaitu murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Siswa bisa berkata dengan jujur, walaupun pahit, hukuman itu pahit. Tapi kalau didasari dengan nilai-nilai menghargai dirinya sendiri, dia walaupun berkata jujur, walaupun dapat hukuman, dia akan berintrospeksi diri. Karena saya dapat hukuman kemarin, saya tidak akan mengulanginya lagi. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa sih restitusi itu? Mungkin bagi Bapak Ibu asing mendengar kata restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yaitu menguatkan pada fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan pada tindakan, memperbaiki hubungan, mencari kebutuhan dasar yang menghindari tindakan, kemudian bukan menebus kesalahan tapi belajar kesalahan. Tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yaitu hukuman. Contohnya murid disuruh berdiri di depan kelas. Yang kedua, guru marah-marah ke murid. Yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, atau 2 lembar kertas atau 3 lembar kertas. Begitu selesai nulis, muridnya nangis. Kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di kelas selama 1 jam istirahat berlangsung. Kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi ini lebih terbuka dan lebih menghargai dirinya dan orang lain. Jadi guru dan siswa ini bersama-sama menyelesaikan masalah di restitusi ini. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu
murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai guru kita posisinya sebagai penghukum. Contohnya, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Itu contoh penghukum dari seorang guru. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kemudian kalau sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan apa yang seharusnya kamu lakukan. Dan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Biasanya kebanyakan guru-guru itu posisi kita adalah yang sering diterapkan sebagai control manager. Yang keenam, membuat keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Biasanya keyakinan kelas ini sampai dengan kesepakatan kelas. Artinya kesepakatan yang bersama-sama disepakati oleh siswa dan guru di satu komunitas kecil, yaitu di satu kelas, untuk membuat aturan-aturan yang harus sama-sama disepakati, dijalankan, dan sama-sama untuk melakukan tanggung jawab. Bisa ada keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan, harus dicari solusi bersama antara guru dan siswa. Di sini ada contoh proses pembuatan kesepakatan keyakinan kelas. Secara bersama-sama guru menjadi fasilitator siswa untuk menanyakan kesepakatan kelas apa saja yang kita sepakati. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, ditulis di stick-note dan siswa menempelkan. Kedua, menjaga kebersihan selama kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda atau berantem ketika kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. Dari kesepakatan kelas ini, kita biasanya dicetak atau dibuat melalui karton, dihias tulisannya, atau dicetak. Kalau zaman sekarang udah dicetak pakai banner kecil, kemudian ditempel, disepakati bersama, ditandatangani oleh guru dan seluruh siswa. Jadi apabila ada yang melanggar, lihat lagi keyakinan kelasnya sudah sesuai, sudah tepat. Kalau belum, sama-sama guru dan siswa melaksanakan restitusi tersebut. Biasanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini diterapkan di awal tahun ajaran baru sebelum pembelajaran dimulai. Itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan aksi nyata dari saya mengenai kegiatan disiplin positif, budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya materi yang saya sampaikan tadi ada pencerahan sedikit yang menempel di Bapak Ibu, karena kita sadar kita manusia biasa mempunyai banyak kesalahan. Guru juga manusia biasa, banyak kesalahan di dalam diri kita. Kita bukan manusia sempurna, kita bukan manusia yang serba benar, serba betul, tetapi guru juga tetap punya kesalahan. Dengan adanya budaya positif ini, kita sama-sama mengintrospeksi diri kita bahwa kita adalah manusia yang mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti siswa juga sama mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, mempunyai potensinya juga masing-masing. Demikian Bapak Ibu, diseminasi aksi nyata budaya positif dari saya. Kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kaya lagi kita beli upload.